ketika masuk ke jalur Alas Roban, Mbak maaf pesenannya kok belum jadi gitu. Dia cuma mengangguk, kok nggak berbicara gitu. Nah terus setelah pesanan jadi akhirnya dimakan tuh. Nah ketika dimakan rasanya itu ya nggak ada rasa, memang nggak ada rasanya ya anyep ya, pokoknya nggak ada rasanya lah. Bukan seperti rasa mie goreng ya apa, kok rasanya gini sih. Saya melihat yang warung terakhir itu, saya melihat tuh semua pelayan sudah menjadi aneh mas. Sudah ada yang mukanya hancur, sudah ada yang kepalanya tinggal separuh itu ada anak kecil juga mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi kalian dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian sehat selalu walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun. Nah di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih namanya Mas Ubay yang sudah nggak asing lagi, yang kemarin sudah berbagi pengalaman cerita mistis, dan kali ini Mas Ubay akan cerita mistis lagi nih guys. Mas Ubay ini pernah mengantarkan salah satu teman penasaran dengan alas sorban. Dan di situ Mas Ubay dan temannya masuk ke warung gaib alas sorban. Pasti kalian sudah tahu tentang alas sorban yang penuh misteri yang sudah terkenal di wilayah Jawa Tengah Indonesia. Oke, bagaimana kisah ceritanya? Mari simak bersama. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas Ubay? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Semangat. Oke. Selalu. Moga Mas Ubay ceritain nih dari awal sampai akhir kok bisa masa ini masuk ke warung gaib alas sorban gitu. Iya dulu itu tahun 2010 waktu saya masih sekolah. Masih sekolah. Iya masih sekolah SMA itu di ya daerah Cipiring lah, daerah Kendal gitu. Cipiring Kendal. Itu saya sama teman saya itu anak Pemalang, kan kebetulan anak Pemalang itu mondok. Nah kalau saya kan laju, nah dia penasaran sama tentang misteri alas sorban itu, katanya kok angker, katanya ada warung gaib, katanya ada ini lah. Kebetulan dia itu teman dekat saya, jadi bertanyanya saya sama saya, baik boleh tahu nggak apa itu, pengen tahu lokasi warung gaib di alas sorban, kamu tahu nggak? Ya kalau aku sih belum tahu banget, tapi bisa sih nganter kalau untuk sekedar pengen tahu tempatnya, ya sedikit cerita gitulah. Nanti saya ceritakan sambil kita jalan-jalan. Ya udah kira-kira kapan, dia bilang gini. Ya kalau aku sih bisa kapan saja, tergantung kamu liburnya pesantren kapan. Ya kurang lebih 1 minggu lagi lah aku pulang. Tapi kayaknya nggak bisa sih kalau langsung ke lokasi, yang penting tunjukin lokasinya saja. Setelah itu kamu tidur di rumah aku, akunya tidur di rumah temen aku Pemalang. Nanti ke lokasinya alas sorbannya naik mobil aja, aku sama sopir, kan kebetulan dia anak orang kaya. Ya udah nggak apa-apa. Setelah sekian lama menunggu, 1 minggu akhirnya nyampe, dia ngajak aku, kan aku bawa motor. Ya udah gini aja, pulangnya naik motor biar nyantai, nanti motornya biar di rumah aku aja di Pemalang. Nah nanti ke alas sorbannya naik mobil aja lah. Iyalah gampang. Nah pada saat perjalanan tuh saya nunjuki jalan, ini lewatnya sini, ambil yang itu yang
jalannya liku-liku kan, emang jalannya liku-liku dan penuh tanjakan ekstrim lah. Nah disinilah tempatnya, nanti aku tunjukin, oke lah. Tapi kita nggak bakal sih ke sana, maksudnya di bawah atau apa, enggak lah, ngapain ke sana, itu hanya orang-orang khusus mungkin. Soalnya sebenarnya saya belum tahu detail ini nyata atau enggak kan, aku masih kecil dulu, masih remaja, ya cuman menceritakan, hanya mitos atau apa kan belum tahu. Kebetulan pas lewat lokasi itu, nah ini tempatnya, di tempat pohon beringin putih itu tuh kesana agak dalam lah, kan kebetulan ada jalan ya nggak terlalu besar lah jalannya, itu ke situ. Wah serem juga ya tempatnya, ya sempat ada monyet-monyetnya gitu, emang sih ada. Terus dia tanya, emang ini tempat sering ya nyasarin orang, terus apa bikin orang kesini mampir? Oh ada dulu ceritanya gini, dulu tuh ceritanya saya menceritakan ada orang dari Tegal mau ke Kaliwungu. Kebetulan dulu kan belum ada tol, jadi lewatnya harus lewat sini. Dia tuh kesini sama keluarga, satu keluarga lah. Itu ceritanya dia lewat Alas Roban mau ke Kaliwungu, sampai di Alas Roban itu sekitar jam 8 malam. Dia nggak tahu karena mereka kan belum pernah lewat situ, pernah lewat pun ya belum tahulah tentang daerah-daerah situ Alas Roban. Mereka itu tiba-tiba pengen istirahat, pengen makan lah, cari warung. Kebetulan dulu masih jarang sih warung, ya 1-2 ada. Nah pas waktu itu di lokasi tersebut, satu keluarga itu tiba-tiba lihat warung itu, kok ada warung tua di sini tapi agak-agak redup lampunya, ya lampu-lampu kuning gitulah. Bangunannya juga bangunan tua sih benar. Mereka istirahat, mobil masuk, itu di situ juga ada mobil lain, nggak tahu mobilnya apa, intinya mobil lain di situ masih nyala. Mobilnya masih nyala itu seakan-akan dia melihat mobil lain tapi orangnya tidak turun-turun. Ya udahlah, itu kan cerita orang lain gitu. Oh itu tapi nyata kan, ya menurut cerita sih nyata, kejadian nyata. Oh gitu. Terus lanjut baik ceritanya. Oke, setelah dia mampir itu dia juga pesen makanan, minuman. Tapi katanya menurut cerita, anehnya pelayannya itu justru memakai pakaian yang tidak sesuai. Biasanya kan kalau pelayan itu kan pakaian-pakaian pelayan itulah, dia memakai ya pakaian biasa tapi kayak kantoran gitu, rapi tapi kok kayak kantoran gitu. Cewek itu pelayannya, cewek ada 2, tapi dia cuman diem, cuman nunjukin pesanan. Terus akhirnya dia pesan, aku pesan mie goreng aja, aku pesan es, banyaklah pesanannya. Setelah itu dia menunggu lama-lama, kok pesanan belum datang. Nah, terus, Mbak maaf pesanannya kok belum jadi gitu. Dia cuman mengangguk, kok nggak berbicara gitu. Nah terus setelah pesanan jadi, akhirnya dimakan tuh. Nah ketika dimakan, rasanya itu ya nggak ada rasa, memang nggak ada rasanya ya anyep ya, pokoknya nggak ada rasanya lah. Bukan seperti rasa mie goreng mie apa, kok rasanya gini sih. Ah ya udah mungkin emang ciri khasnya begini, masa sih rasanya kayak gini, ya udahlah yang penting kita bisa kenyang gitu. Setelah selesai makan, dia bayar ya pakai uang,
tapi cuman diem aja, cuek banget, pelayanannya kurang gitulah, kan belum tahu. Setelah itu dia pulang, singkatnya, karena saya tidak tahu cerita detailnya, intinya gitu. Setelah mereka pulang masuk ke mobil, itu dari salah satu keluarga itu ada yang ya ngapalin warna mobil apa gitu. Nah, setelah itu pulang ke lanjut perjalanan pulang dari warung itu kan perjalanan ke Kaliwungu. Itu macet, Mas. Tiba-tiba macet. Loh, perasaan tadi sepi kok macet gitu. Ya wajar lah sih, emang ini jalan-jalan mobil-mobil besar seperti truk, bus gitu. Nah, ternyata di depan itu ada mobil kecelakaan, Mas. Menurut cerita kayak gitu. Nah, dari salah satu keluarga itu yang tadi ngapalin warna mobil, jenis mobil, ternyata mobil yang kecelakaan itu. Perasaan tadi mobil di sana, bukannya ini mobil yang tadi di sana. Terus yang tadi baru ingat, ini ada yang aneh, ini ada yang tidak beres. Tadi ya menurut cerita dia baru ingat, menurut cerita di sini ada warung goib. Ternyata ya mungkin kita sudah terjebak di situ gitu. Nah, terus wah serem ya, baik gitu kan, saya cuma menceritakan jadi nggak tahu detailnya. Nah, kalau kita besok kesini terjebak gimana? Enggak lah, saya sudah hafal rutenya, nggak mungkin juga gitu. Yang penting kan saya sudah tahu. Intinya gini, kalau besok kita kesini ada warung, udah nggak usah mampir, lokasinya di sini. Sudah persiapan dari awal. Terus pulang ke Pemalang, lanjut pulang, dia masih kepikiran, kok aneh ya, ada warung menampakkan diri. Maksudnya itu kan biasanya kalau penampakan itu kan sosok-sosok kuntilanak, genderuwo, pocong, itu hal wajar. Kok itu sampai ada warungnya, ada pelayannya, ada makanannya, itu prosesnya gimana gitu. Kalau hanya sekedar penampakan mungkin berasal dari halusinasi kita, dari pikiran kita. Jadi makhluk yang kita lihat itu sudah mengeklaim di dalam pikiran kita, di sini biasanya ada kuntilanak. Jadi orang yang jalan ke tempat situ itu pasti melihat juga, karena sudah terlalu meyakini dan sudah ada di pikiran. Itu masuk akal lah, itu emang kinerja otak di malam hari. Selalu waspada, di sini ada kuntilanak, pocong, wajar gitu. Cuman yang ini di Alas Roban kok sampai membentuk diri menjadi manusia, benar-benar manusia, benar-benar ada warung dan makanan. Ini prosesnya gimana dari alam sana kok bisa sampai memadap ke alam kita. Jadi dari dimensi keempat bisa menciptakan bentuk wajah, bentuk sesuatu yang sama persis yang ada di dimensi ketiga. Kok bisa sih? Kan dia juga kebetulan sekolah jurusan fisika, jadi dia dikaitkan dengan sains gitu. Nah, itu yang bikin saya tertarik. Kok bisa? Kalau masalah penampakan kan udah tahulah, ini sampai mewujudkan diri, menampakkan diri semuanya dengan sempurna, meskipun ya sempurna secara tidak 100% gitulah. Dari suara mungkin dia belum bisa, ya cuman bisa wujud manusia dan tempat-tempatnya gitulah. Ya itu yang sebenarnya saya ingin tahu, kok bisa. Ya besok kita lihatlah lokasinya. Penelusuran, tapi ingat baik, kalau ada warung jangan mampir, aman. Saya sudah tahu, pokoknya warung-warung sebelum itu kalau di tempat keramaian nggak masalah, tapi kalau ada satu warung di lokasi yang kita survei
kok tiba-tiba ada warung, lebih baik jangan mampir. Sudah mas, sudah persiapan kayak gitu. Nah besoknya kami berangkat, ayo Bay, sebelum ke rumah kamu kita mampir dulu ya, survei dulu. Oke lah, tapi ingat nanti kalau kita harus persiapan, kalau ada warung yang dicurigai apalagi di tempat itu, kita nggak usah mampir. Sudah persiapan mas, sudah berpikir kayak gitu dari rumah, dari Pemalang. Ketika masuk ke jalur Alas Roban, seakan-akan pikiran itu hilang. Yang penting saya mau ke lokasi, mau survei tempat gitulah. Lagian dari Pemalang sampai ke Alas Roban kan capek. Aku, si Rizky itu temanku sama sopirnya 3. Ya belum tahu ganjil genap sih, belum tahu aturan kayak gitu. Emang masih umur-umur sekolah kan belum tahu. Ketika sampai di lokasi, tiba-tiba sopirnya bilang sama Rizky, Mas lapar nih, ya udah cari warung dulu. Mana ada warung baik? Ya cari saya, ya nggak tahu, ya cari aja, nanti juga ketemu gitu. Nah tiba-tiba tanpa saya sadari ketemu sama warung. Ketemu. Di lokasi tersebut, sebenarnya di lokasi yang ingin saya survei, yang ingin saya lihat-lihat, yang bikin penasaran teman saya, tapi saya tidak menyadari bahwa sebenarnya saya sudah sampai di situ. Keadaan sadar tapi tidak menyadari, padahal sudah persiapan. Nanti kalau ada warung di lokasi tersebut jangan mampir. Tapi ketika sudah sampai di tempat tersebut, pikiran ingatan yang tadi tiba-tiba hilang. Ya nggak tahu kenapa, ya udahlah cari warung dulu, kan wajar capek cari warung. Saya nggak sadar kalau sebenarnya dimanipulasi oleh mereka. Kami mampir, itu ada warung Pak. Oh ya udah, lah kita surveinya nantilah gampang. Padahal sudah di tempat itu sebenarnya, cuman tidak menyadari lah. Pas situ mobil parkir, saya bertiga berjalan. Kebetulan di situ ada pelayan 3 cewek, yang satu itu ibu-ibu, sedang saya masuk sedang cuci piring gitu, tapi kok kayaknya sepi ya, mungkin lagi keadaan sepi lah, jauh dari lingkungan, wajar kalau sepi. Tapi ya memang ada makanan-makanan seperti ya etalase ada di situ, seperti apa ya, warteg-warteg lah, tapi bangunannya bangunan tua, udah tua itu ya. Udah tua. Gini Mbak, pelayan pesan. Pas pelayan cantik, baik, sikat ya, gampang ya. Gampang itulah urusan saya ya. Cantik tuh ya. Kan emang anak sekolah kan wajar lihat cewek, nggak boleh lihat cewek cantik sedikit. Emang cantik mas, pakaiannya justru yang bikin saya tidak curiga itu pakaiannya justru pakaian modern ya, bikini, pakaian segini dan ininya segini, pakaian seksi gitulah. Kalau menurut cerita kan pakaiannya kan zaman-zaman dulu, ada pakaian zaman jadul ya, pakaian jadul, ada yang pakaian ya agak aneh gitulah. Juga ada yang menurut cerita itu pakaiannya kayak perawat. Kan saya nggak kepikiran, nggak ada yang aneh dari pakaiannya juga pakaian biasa, pakaian mini seksi. Cantik. Terus mau pesen apa mas? Dia itu tatapannya tajam, kosong, ke depan, cuman tetap nawarin, tapi dari bahasa itu bahasanya kayak bahasa elegan. Contoh waktu ngasih menu itu bukan melihat saya, tapi pandangan lurus. Mau pesen apa mas? Itu jadi bahasanya lurus, bukan mau pesen apa mas gitu ya.
mau pesen apa mas? Oh dingin amat mbak, mukanya agak pucat sih. Lalu si Rizky bilang, baik, bukannya kamu suka cewek yang kayak gini, yang cuek, dingin, yang penuh tantangan? Wah iya dong, nanti aku mintain nomor WA, aku kenalan, terus aku ajak jalan-jalan. Oke kalau bisa, siap. Terus saya kebetulan pesen nasi goreng, si Rizky pesen nasi ayam, dan si sopirnya juga sama sih, nasi ayam. Minumnya juga es teh lah. Ada itu es teh, kami dibuatin. Terus pas waktu ke belakang kan masak-masak dulu, aku lihat-lihat nih, mbak ada apa lagi makanannya? Banyak, tinggal pesen aja, nggak usah panjang-panjang, nggak usah kelamaan, langsung pesen aja, nggak usah basa-basi. Bahasanya itu elegan, dingin, ya agak-agak menyeramkan gitulah. Tapi ya saya nggak curiga sih. Ya udah tambah gorengan mbak 5. Ya mas nanti saya buatin. Cuek amat, masa nggak tertarik sama saya gitu. Tapi saya lebih suka loh mbak kalau cewek-cewek yang model dingin gini gitu. Nggak usah macam-macam. Enggak, aku cukup satu macam aja, cukup sama mbaknya, kan saya rayu. Jangan macam-macam kalau ingin pulang. Saya mulai agak aneh. Wah ngancem ini, ya udah ya saya takut gitu. Nah di situ saya mulai aneh, jangan macam-macam kalau ingin pulang. Bahasanya sudah mulai penuh-penuh misteri ini. Biasalah cewek emang tipe-tipe dingin sadis itu kayak gitu, suka ngancem. Ya udah mbak saya tunggu. Ya itu mukanya pucat, putih, ya tapi normal, bahasanya juga bahasa cewek, pakaiannya juga, tubuh fisiknya sempurna, nggak ada yang rusak, nggak ada yang apa. Kan biasanya kalau kayak gitu kan rusak, ada yang kurang gitu, tapi itu enggak. Setelah itu saya makan, tapi kok yang bikin saya tidak curiga, enak mas makanannya. Saya mikir enak juga sih, iya sih. Nah berarti ini bukan warung goib baik gitu ya. Kalau warung si Rizky, kalau warung goib kan rasanya kan anyep, nggak ada rasa. Ini kan enak. Ya udah nanti kita kesana aja, gampang. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol, kebetulan saya itu ngantuk mas, ngantuk berat. Kan di situ juga ada tempat tidur. Terus saya ngantuk banget, ya udah tidur aja. Nyantai lah, kita istirahat di sini dulu. Nggak apa-apa kan mbak, di sini lama, istirahat dulu. Nggak apa-apa mas, kalau emang ngantuk tidur aja. Itu di situ ada tempat tidur. Kan emang ada tempat tidurnya. Pas waktu saya ke situ ada tempat tidur. Itu tempat tidurnya itu bambu yang kursi panjang, ada apa ya, buat ginilah lendean gitu, modelnya kayak gitu. Ada bantalnya juga. Sebentar mas saya ambilkan bantal. Setelah saya ambilkan bantal, saya tertidur. Sekian lama bertidur, setelah beberapa menit kemudian saya terbangun. Baru ingat saya, oh iya saya kan mau meneliti, mau ngantar si Rizky ke tempat itu. Saya di tempat itu mas, di tempat beringin itu. Ya Allah, yang tadinya saya kaget, yang tadinya warung ternyata itu bukan warung. Kenapa saya tidak menyadari kalau ini sebenarnya warung goib gitu loh. Kan dari awal emang sudah persiapan, jangan mampir. Gak sadar ya? Sudah, di situ saya sudah sadar, tapi ini ada kelanjutannya. Ya. Saya sadar, terus saya lari mencari si Rizky sama si sopir, dia udah nggak ada mas.
Saya pikir dia hilang atau ninggalin saya. Iya. Mungkin saya ingat tadi saya tidur. Mungkin dia juga sama, kejadian yang sama, melihat kenyataan, lalu dia pergi, lupalah kalau sebenarnya juga sama saya. Wajar, orang panik kan lupa. Setelah itu saya mencari jalan, itu nggak ketemu mas, jauh banget. Saya di hutan, nah ini jalan keluar di mana gitu. Saya mencari-cari, terus saya ketemu sama orang yang daerah di situ. Pak, sebenarnya di mana? Kan saya di Alas Roban. Iya, ini di Alas Roban. Terus saya pulangnya gimana Pak? Kan keadaan saya panik, takut, dan emang ucapannya agak-agak kurang lancar gitu. Pak, ini gimana saya pulangnya? Saya nggak tahu jalan. Udah, kamu nggak usah khawatir. Kan tujuan kamu ingin meneliti, ingin tahu. Tapi teman saya gimana Pak? Udah, nanti selamat semua. Nanti juga kamu tahulah. Kamu jalan lurus aja ke sana. Nanti kalau ada danau, ya bukan danau sih, sungai. Itu sungai kayak pokoknya ada air yang biasa buat orang mandi. Udah di situ. Nanti kamu mandi di situ biar kamu sadar. Biar aku sadar, saya sadar Pak. Iya, udah nanti kamu tahu sendiri. Saya ke situ, saya mandi, emang ada sih tempat pemandian. Saya mandi, tiba-tiba saya terbangun dari tidur. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi saya belum menyadari kalau sebenarnya itu petunjuk, gitu loh. Bahwa sebenarnya itu petunjuk, ternyata hanya mimpi, gitu loh. Ada apa Bay? Gak apa-apa, mimpi biasa, mimpi buruk. Biasanya kalau lihat cewek, mimpinya cewek, nggak tahu ini mimpi buruk. Wah, itu sebenarnya ada apa? Kan saya masih bingung. Terus saat aku lanjut beli teh dulu, Mbak, pesen teh hangat dulu. Tuh, ya udah, pesen teh hangat. Disitulah saya mulai ke belakang. Saya kan penasaran, ada kamar mandi nggak? Ada di belakang. Ya udah, langsung ke belakang, nggak usah minta diantar, nggak usah aneh-aneh. Lagian kamu kan tadi sudah mandi, ngapain ke kamar mandi? Dia tahu mas. Mandi? Kapan saya mandi? Saya pikir kamu nggak tahu. Bisa ya? Saya masih mikir, peramal dia. Oke, nggak masalah. Ketika saya ke kamar mandi, kan saya buang air besar lah sekalian. Ketika nutup pintu, itu serasa saya sudah di tempat lain mas. Ini di mana lagi? Meskipun saya sadar di tempat itu, yang saya rasakan itu sudah di alam lain. Beda ya. Sudah beda, rasanya sudah beda, sudah mulai aneh. Saya cepat-cepat, setelah cepat-cepat itu saya buka pintu. Sudah buka pintu, saya mulai terjebak di situ mas. Mulai terjebak lagi. Buka pintu, sudah tempatnya sudah beda lagi. Ini sebenarnya di mana sih? Sampai saya tampar-tampar, ini nyata atau mimpi kan? Saya nggak tahu. Ini sebenarnya di mana? Itu di tempat hutan. Memang sebenarnya di tempat beringin itu, tapi saya tidak menyadari bahwa saya sudah sampai sebenarnya gitu. Tapi saya masih penasaran sama teman saya. Saya ke tempat itu cari jalan, ada jalan raya. Setelah jalan raya, alhamdulillah ketemu jalan raya. Akhirnya saya jalan ke jalan raya. Terus saya cari orang, itu banyak mobil tapi mobilnya itu nggak lihat saya gitulah. Sampai saya melambaikan tangan, sampai apa itu nggak lihatin saya. Itu sopir mobilnya itu pandangannya ke depan semua, pucat semua.
ya Allah ini apa lagi, saya cuma numpang istirahat gitu loh. Itu saya melihat satu mobil yang berjalan tidak ada sopirnya. Ini gimana lagi? Terus saya ke warung yang tadi itu, ke warung yang tadi, lari cari si Rizky itu. Sama tadi ada si Rizky kan, saya bangun tidur kan ada, tapi sudah tidak ada. Terus saya ke belakang, buka pintu, nyampainya di pintu depan lagi mas. Seakan-akan saya dari pintu depan, di sini kan pintu depan, saya masuk ke warung, buka pintu belakang, Iya. itu di sini warung lagi, warung yang sama. Itu sampai saya berkali-kali sampai buka pintu. Yang terakhir saya melihat yang warung terakhir itu, saya melihat tuh semua pelayan sudah menjadi aneh mas. Sudah ada yang mukanya hancur, sudah ada yang kepalanya tinggal separuh itu ada anak kecil juga mas. Saya terakhir melihat ke belakang lagi karena saya panik dan takut. Ke belakang lagi, ibu-ibu yang tadi itu tiba-tiba menoleh ke belakang dan sambil berdiri itu mukanya itu sudah hancur, mulutnya lebar, matanya sudah putih semua. Wah ini apa lagi gitu. Udah cacat. Mau cari apa mas? Mau kemana? Di sini aja, nggak usah pulang. Nggak, saya harus Baunya sudah bau. Baunya itu bau-bau, karena saya terlalu meyakini bau kuntilanak itu melati, wangi. Baunya wangi mas. Wangi ya? Wangi. Padahal dia cacat. Baunya wangi. Anehnya ini saya terlalu meyakini hal-hal yang di sini. Jelas mas? Jelas mas. Itu masih wujud manusia tapi cacat. Ini saya gimana kembalinya kan masih bingung. Setelah saya pikir-pikir, ya selama yang saya pahami, saya terjebak di labirin. Ada darahnya? Banyak darahnya mas. Ya kayak korban kecelakaan gitu. Iya. Ngeri ya? Wah ngeri banget saya sampai ya bulu kuduk merinding, sudah pasrah nggak bisa apa-apa. Biasanya yang kalau saya ada kejadian seperti itu di tempat itu kan saya sholat. Itu saya sampai lupa ya karena terlalu takut dan melihat secara nyata gitulah. Ini sudah di luar logika. Saya sudah pasrah dan nggak bisa apa-apa. Dan beberapa menit kemudian saya kan pemahaman saya pingsan, mungkin sudah lemes ketiduran. Ternyata mimpi yang kedua kalinya mas. Saya dibangunin sama si Rizky sama temen, sama sopirnya itu. Bayi bangun, oh, ada yang nggak beres. Bangun. Nah, saya udah berkeringat, sudah pucat. Sebenarnya kamu kenapa? Ini nyata nggak? Jujur ini nyata nggak? Dah, kamu sudah kembali, ini nyata. Soalnya saya tadi mimpi 2 kali berturut-turut. Ya mimpi double lah. Saya mimpi, bangun, ternyata saya bangun dari mimpi. Nah, disitulah saya menyadari. Saya lalu bertanya, emang ada apa Riz? Ada yang aneh. Dari tadi kok mbaknya diem aja. Kamu mimpi apa? Ya, saya ceritain mimpi gini-gini. Saya terbangun di tempat pohon beringin itu. Terus terbangun lagi, kamu juga ada kalian berdua. Terus saya ke kamar mandi. Ternyata ketika membuka pintu sudah di tempat lain. Ya udah, ini gimana, kita bisa pulang nggak? Insya Allah bisa. Ketika saya mau pulang, udah yang penting bayar dulu, bayar pakai uang. Ketika sudah mulai pulang, itu mobilnya tiba-tiba mogok mas, nggak bisa dinyalain.
saya dinyalain, warungnya masih di situ, masih ada. Terus saya cari pertolongan, ternyata nggak ada orang. Kan di situ juga deket jalan sih, ya nggak deket banget, pokoknya ya masih kelihatan lah jalan raya. Saya masih mikir, saya takutnya itu mimpi lagi gitu loh, karena saya sudah mimpi kedua kalinya. 2 kali. Mimpi berturut-turut, mimpi sambung ya, yang itu namanya itu lupa saya, fase awakening, mimpi dalam mimpi, terbangun dari mimpi. Secara psikologis namanya fase awakening. Nah, setelah saya mencari pertolongan, saya dan Rizky itu jalan kaki cari ke daerah Mlelen. Lari saya mas, udah nggak mikir capek, nggak mikir apa, karena panik. Sopirnya biarkanlah di situ, yang penting kita harus sama-sama hati-hati. Saya ke Mlelen, ketemu sama orang, saya ceritakin keadaan sebenarnya saya mau ini. Itu kebetulan orang pintar juga sih, lebih tahu lah. Kamu kenapa? Coba ceritain, ada yang nggak beres. Tak ceritain ini itu sampai selesai. Ternyata mas, jawabannya kamu sudah sampai, cuman kamu tidak menyadari bahwa tempat itu sebenarnya tujuan kamu. Kesalahan kamu langsung mampir ke warung itu, padahal kan kamu tuh punya tujuan. Kalau nanti ada warung di daerah sini, jangan mampir, itu berarti warung goib. Tapi ketika di lokasi itu, otak saya otomatis hilang semua, tujuan dari awal itu hilang semua. Seakan-akan nggak ada apa-apa gitu loh. Karena keadaan lapar, capek, ya udahlah cari warung, kan nggak kepikiran sampai segitu, sampai ke situ. Terus ya udah, lokasi di mana? Ya di situ. Saya naik motor sama orang itu, kebetulan itu padahal ya nggak jauh-jauh amat sih, tapi perjalanan lama banget. Perjalanan lama, ditambah jalan, memang kan belum ada jalan tol, jadi truk bus itu masih di jalan daerah situ, jadi macet, udah macet, ditambah lagi malam ya agak gerimis gitulah, tambah lama perjalanan. Mas, ini gini aja, salah satu turun karena kita ada yang ganjil 3, jadi ya seperti ini, siapa yang akan turun? Kebetulan saya sendiri, yaudah saya yang turun, masnya sama teman saya yang kesana, tolong selamatkan teman saya. Nah, setelah saya turun, intinya kalau saya turun, saya kan jadi satu, bukan ganjil tapi tunggal. Jadi tunggal itu memang tidak bisa diambil, tidak bisa diganggu. Jadi pusatnya itu di saya, keselamatan pusat tunggal itu di saya. Mereka akhirnya kan di sana juga bertiga, jadi ya nggak apa-apa lah, ada orang yang lebih pinter gitu. Ketika saya turun, karena saya yakin itu kalau saya turun saya tunggal, jadi selamat. Dan yang orang yang nganter itu memperbolehkan saya turun. Sebenarnya kan kenapa tidak teman saya yang Rizky, itu sebenarnya ada alasannya, tapi nanti alasannya kok saya boleh turun dan kenapa saya yang dianjurkan gitu loh. Ya udah, kalau kamu mau turun nggak apa-apa, yang di sini ini teman kamu biar ikut saya aja, yang penting kamu hati-hati ya. Iya, ini pokoknya teman kamu biar sama saya aja, karena ya ada alasan lain lah. Kamu sudah selamat, yang penting teman kamu sama saya jangan sampai merasakan apa yang terus kamu rasakan. Oh ya udah Pak, kamu jalan kaki aja nggak apa-apa. Pak, takutnya nanti kalau jalan kaki lama terus tersesat
disesatkan gitulah. Enggak, kalau kamu jalan kaki, kalau jalannya lama kan wajar karena agak jauh. Kecuali pakai motor kok lama, itu baru harus dicurigai. Oh iya paham, biar saya tetap berpikir logis. Ya udah saya jalan kaki, nanti kalau ada orang yang pas naik motor juga ikut nggak masalah gitulah. Mereka berdua lanjut naik motor ke lokasi, saya masih jalan kaki. Ya lama sih memang ya, karena agak jauh. Terus di setiap perjalanan saya sudah mikir kalau nanti saya di sini ada apa-apa gimana, ya udahlah, saya memang sudah pasrah, sudah nggak bisa apa-apa, sudah nyerah masalah penelitian nganter teman saya, kan tujuannya nganter teman saya sudah nyerah. Udahlah, ya Allah, saya sudah tidak mau lanjut lagi, saya pengen pulang, kan emang tujuannya cuman penelitian sih, pengen tahu aja. Saya nggak bisa nunjukin kalau sudah kayak gini, lagian sudah malam lah. Ya udah, setelah saya jalan agak lama itu ada orang berhenti tiba-tiba naik motor. Mau kemana mas? Kok jalan kaki? Mas, saya baru kejadian ini merasakan ini. Oh alah ya, emang kayak gitu mas, kalau di sini memang daerah Seroban. Emang masnya orang mana? Saya orang Reban mas. Oh ya, masih Alas Roban masih. Kok bisa sampai tersesat di sini? Ya namanya juga orang belum tahu, apalagi saya masih remaja lah, masih anak sekolah. Ya udah, sekarang kamu mau kemana? Saya mau ke pohon beringin itu yang tempatnya dekat warung goib. Kok malah ke situ? Mau kemana? Ceritanya itu sebenarnya saya mau ngantar teman saya, penasaran tempatnya di mana dan bagaimana keadaannya. Malah saya tiba-tiba istirahat capek, ada warung mampir, padahal saya sudah persiapan. Ya emang kayak gitu mas, meskipun dari rumah sudah persiapan, kalau di lokasi persiapan yang tadi yang ada di otak itu tiba-tiba hilang, sudah dimanipulasi berarti mas, manipulasi sama yang di situ, makhluk yang di situ. Saya juga pengen tahu cerita-ceritanya, saya sambil ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kok bisa sih mas? Gimana sih sebenarnya? Kok bisa memadat, mewujudkan diri, bahkan sampai menjadi warung kok bisa? Harusnya kan goib itu kan tidak bisa disentuh. Kok dia bisa? Saya juga sempat makan. Jadi ceritanya gini mas. Dulu itu memang di sini tempat yang sakral dan angker. Jadi sering ada korban kecelakaan, ya tabrakan, adu banteng, truk sama truk, bus sama bus, kadang truk sama bus, adu banteng itu adu kepala. Oh iya. Makanya kan di Batang itu kan simbolnya banteng. Kayak apa ya? Rewo-rewo, banteng Alas Roban gitu kan simbolnya banteng. Ya mungkin dari kejadian itulah, apalagi bantengnya kan adu kepala. Nah, di situ oh gitu ya mas, ya menurut sejarah seperti itu, karena sering kejadian adu banteng. Jadi orang yang kecelakaan di lokasi itu meninggal, akhirnya arwahnya lari ke situ, maksudnya penasaran gitu. Itu menurut cerita. Kalau kenyataan apa enggaknya ya itu urusan Tuhan lah. Kalau arwah kan urusan Tuhan, kalau urusan roh itu urusan Allah. Jadi yang terjadi emang seperti itu. Berarti fenomena misteri dari warung gaib tersebut memang sudah terkenal dari dulu ya mas? Sudah terkenal dari sampai sekarang pun masih mewujudkan ya? Masih mas. Jadi saya tidak sedikit pun tidak ingin tahu juga, karena saya sudah tahu prosesnya, sudah tahu konsepnya di sana. Meskipun saya sudah persiapan, kalau di lokasi beda lagi mas.
Berarti ini benar fakta bukan mitos ya Mas? Fakta, banyak Terus Masnya kejadian. juga melihat dari cacat wajahnya mungkin Iya, kecelakaan. tersebut ya. Jadi masuk akal. Masuk akal ya. Oh, pantesan saya tadi lihat pertama itu cantik-cantik, tapi ujung-ujungnya kok tiba-tiba lama-kelamaan sudah mulai memucat kayak korban kecelakaan memang. Ini suasana sangat mencekam banget ya, mungkin dari suasana ala Serban nih. Ya teman-teman, ini podcast kali ini membahas ala Serban, jadi ini suasana sangat misterius. Masnya merasakan juga ya? Wah, banget penasaran Jadi dari ini apa? iya, Ini berat banget. merinding nih. Iya, ini aneh nih. Ini benar-benar, aduh ya Steve, Masya Ya Allah. nggak apa-apa lagi. Iya. Eh, berarti warung tersebut memang jadul, mungkin kecelakaan ini dari zaman dulu Mas ya? Dari zaman dulu selalu kecelakaan. Kepercayaan orang sekitar kan kecelakaan, orangnya kalau meninggal penasaran di situ. Itu ya kepercayaan masyarakat, wajar lah. Tapi Iya. kan memang saya pengen telusuri, kok bisa sih mereka mewujudkan diri seperti orang-orang yang kecelakaan gitu. Itu emang yang saya ingin telusuri. Kalau urusan mati, roh kemana kan urusan Tuhan, bukan Allah SWT lah ya. Mungkin dari bangsa jin yang menyerupai kita juga nggak tahu semua ya Mas. Iya, nggak tahu. Orang meninggal kan kita nggak tahu semua gitu. Iya, Masya Allah, berarti Masa benar-benar sudah menelusuri ternyata memang ada gitu. ternyata memang ada. Bukan mitos ya Mas. Bukan. Oke. Nah, kelanjutannya itu ketika saya sudah sampai di tempat itu, ternyata Mas, sopir teman saya itu baru bangun tidur di mana tempat saya tidur tadi. Yang jadi pertanyaan saya, lantas tadi siapa yang panik, yang takut, yang cari jalan? Kami bertiga. Iya. Itu kan bersaya, teman saya sama sopirnya. Nah, sopir itu siapa? Padahal sopir itu keadaan masih tertidur di tempat saya tidur tadi, di kursi itu, dibangunin sama orang pinter daerah situ, dibangunin, ternyata sama. Kejadiannya sama-sama. Persis sama saya, mimpi 2 kali, kejadiannya sama. Iya. Dan posisinya juga persis sama gitu. Persis ya. Persis lah. Si orang pintar itu menjelaskan kenapa saya membiarkan kamu jalan kaki dan tidak menyarankan teman kamu itu ikut turun, karena yang merasakan hal-hal aneh itu kamu sama sopirnya. Iya. Dan emang niat si teman saya itu kan pengen tahu lokasinya, bahkan pengen tahu kejadiannya, biar tidak hanya sekedar cerita, ternyata sudah diberi petunjuk. Iya. Berarti posisinya memang di situ aja atau ada pindah-pindah Mas waktunya Mas? Kalau menurut cerita sih daerah situ-situ aja. Satu titik itu. Satu titik. Nggak pindah-pindah ya? Memang terjadi dulu itu memang di situ. Di situ. Kalau masalah pindah-pindah saya belum pernah mendengarkan sih. Mungkin ada tapi mungkin di tempat lain saya belum pernah. Iya, mungkin dari satu keluarga semua meninggal. Oke. Berarti ini cukup ya Mas? Cukup. Oke guys, inilah cerita dari Mas Ubay ya tentang ala Serba. Ini benar-benar sakral, ini bukan mitos, ini benar nyata, dan suasana memang benar-benar sangat mencekam banget nih aura. Tadi kan pas waktu kita podcast awal kan nggak ada suasana angin gitu Mas ya. Ini tiba-tiba kemunculan gitu ketika mau podcast selesai gitu ya. Jadi kita sudah panjang lebar cerita tentang ala Serban. Pelajaran apa yang kita petik nih Mas masa menelusuri ala Serban gitu ya? Ya sebenarnya pesannya kalau masalah penasaran, pengen tahu, nggak masalah. Ingin menyelidiki, meneliti itu bagus. Tapi lebih baik didampingi sama yang lebih paham lah. Jangan sama-sama orang awam seperti saya. Gitu. Untungnya mereka hanya memberitahu, menunjukkan, membuktikan bahwa itu ada, masih memberi kesempatan kita untuk pulang gitu. Dan baik-baik saja. Ya semua tetap berkat Allah Subhanahu wa taala. Cuman atas izin Allah kan mereka tidak
ada daya untuk menculik kita, membawa kami semua. Jadi alhamdulillah masih selamat. Jadi pesan dan kesannya itu ya, pesannya yang penting kalau ingin tahu di suatu tempat, nggak cuma Alas Roban sih, tempat-tempat yang sakral yang kelihatannya angker, lebih baik sama yang lebih tahu lah, dampingi yang lebih tahu ya, entah itu orang pintar, kuncen atau apa, jangan sama-sama orang yang awam gitu lah. Nggak masalah meneliti, nggak masalah, itu bagus biar orang itu nggak cuman modal percaya, ujung-ujungnya takut sendiri. Dan kalau kalau orang yang bercerita percaya karena katanya, itu takutnya mereka fitnah gitu ya. jadi fitnah, mereka akhirnya mempercayai dan melihat apa yang diceritakan padahal sebenarnya tidak. Itu justru bukan takut makhluk yang ada di tempat angker itu, tapi takut dengan pikiran sendiri, takut dengan energi sendiri. Contoh, di sana itu ada kuntilanak loh, di sana ada pocong. Jadi kalau kita berjalan ke sana, itu takutnya dia muncul bukan karena sebenarnya di situ ada, tapi muncul karena di pikiran kita itu terlalu meyakini. Oh, katanya di sini ada kuntilanak. Jadi kita meyakini, akhirnya kita takut dengan perasaan kita sendiri gitu. Jadi ya hati-hatilah besok lagi. Lebih baik didampingi sama orang yang lebih pintar, lebih tahu. Itu aja Mas. Iya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kanjeng Misteri yang penuh mistis dan sakral banget dari cerita-cerita narasumber. Jadi mudah-mudahan dari cerita fenomena Alas Roban warung gaib, kalau memang fakta dari cerita masyarakat dari warung dulu tersebut tetap truk sampai semua meninggal dunia, mudah-mudahan mereka ibadahnya diterima sama Allah SWT Mas. Dan arwah mereka tenang di alam sana, dan setiap makhluk gaib ini memang ada ya Mas. Memang ada. Jadi Allah Maha Gaib, semuanya fenomena dari alam gaib memang ada. Semua dari Alas Roban ini memang betul-betul real nyata, bukan mitos, memang fakta, apa adanya mereka itu ada. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa saya pamit, Kanjeng Misteri Kisah Seram dari pelosok dunia.